Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme atau cara kerja serta kapasitas mesin pengolahan minyak kelapa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raras Mulyana dengan NIM J1B021013. Perkenalkan, nama saya Eryani Sagita, NIM J1B021027. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwana dengan NIM J1B021007. Yang pertama ada mesin purifying yang bisa dilihat pada gambar. Pada dasarnya, mekanisme dari proses pemisahan kadar atau pemurnian itu berlangsung dengan tujuan agar produksi minyak mentah menghasilkan minyak dengan kualitas kadar air 0,2% dan 0,04% kotoran. Cara kerja dari purifier sangat identik dengan gaya berat yang dalam prosesnya didukung oleh gaya sentrifugal, sehingga proses pemisahan sangat cepat. Percepatan gaya sentrifugal besarnya itu antara 6.000 sampai 7.000 kali lebih besar dari pengendapan gravitasi statis. Pada gambar yang terlampir, memperlihatkan bentuk bagan suatu bowl dari sentrifugal. Susunan alat-alat dan cara kerjanya, yaitu bowl itu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Di bagian bawah ini terletak suatu dasar yang dapat bergerak. Jika pembersih tidak bergerak, maka dasar ini terletak seperti digambarkan pada bagian kiri gambar. Cincin yang dapat dipindah-pindahkan di bawah pengaruh pegas-pegas yang digambarkan dalam posisi teratas, serta dinyatakan di bagian kanan gambar. Sekeliling poros dekat A ada satu cincin isian yang tidak bergerak. Tidak digambarkan di mana dapat dimasukkan air ke dalam kamar-kamar atau menurut keperluannya. Setelah sentrifugal mencapai putaran normal, yaitu kira-kira 5 menit setelah digerakkan dari suatu tangki kecil yang khusus dipasang untuk itu, melalui cincin isi dimasukkan air ke dalam kamar. Melalui lubang-lubang yang ada di nomor 6, air ini masuk ke bawah dasar yang dapat bergerak. Jadi mendapat tekanan gaya-gaya sentrifugal dan dengan demikian dasar ini mengempa ke atas. Dalam posisi yang digambarkan di sebelah kanan lubang yang berada di posisi nomor 7, sekeliling bowl oleh karena itu sentrifugal tertutup dan siap pakai. Setelah dimasukkan dahulu air dan sesudah itu minyak, maka pekerjaan yang normal dapat dimulai. Air yang telah dipisahkan keluar melalui lubang dan minyak yang bersih keluar melalui pinggiran. Kotoran yang dapat berkumpul secara lambat laun di bagian lingkaran yang diberi bentuk konis dinyatakan dengan nomor 10. Untuk membersihkan bowl, saluran masuk minyak ditutup dulu. Sudah itu sebagai pengganti minyak dimasukkan air, sehingga hampir semua minyak yang tadinya berada di dalam bowl keluar melalui pinggiran. Kelebihan air keluar di nomor 11. Sesudah itu air dimasukkan lagi dari tangki kecil melalui cincin isian ke dalam kamar yang berada pada posisi nomor 12. Dari sini air masuk melalui saluran yang nomor 13 di atas cincin yang berada pada posisi nomor 4. Juga air ini mendapat tekanan oleh gaya-gaya sentrifugal dan mengempa cincin ke bawah sambil menekan pegas-pegas menjadi satu. Memang sebagian air keluar melalui lubang-lubang nomor 15, kan tetapi yang masuk lebih banyak daripada yang hilang. Karena menurunnya cincin yang berada pada nomor 4, maka lubang-lubang nomor 14 yang menjadi terbuka. Di atas dasar suatu tekanan tinggi yang disebabkan oleh gaya sentrifugal dan air di dalam bowl. Tekanan ini mengempa dasar nomor 3 ke bawah, di mana airnya dibawa keluar melalui lubang-lubang nomor 14 dan 15. Oleh menurunnya dasar pada nomor 3, maka lubang-lubang pada nomor 7 menjadi terbuka. Oleh karena itu, kotoran disemprotkan keluar dalam waktu komportainan terpisah dan selubung aparat di mana air disalurkan keluar. Jika selanjutnya pemasukan air melalui nomor 12 dan 13, sebelah atas dan cincin diputuskan, maka semua air yang ada di sana keluar melalui lubang-lubang pada nomor 15. Dan cincin ini di bawah pengaruh pegas-pegasnya kembali ke dalam posisi teratas. Keadaannya lalu kembali seperti pada permulaan uraian ini dan cara kerjanya dapat diulangi lagi. Mesin selanjutnya yaitu mesin pressing. Mesin pemeras santan kelapa merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk memeras santan kelapa yang terdapat pada parutan kelapa. Mesin ini tersusun atas motor listrik sebagai penggerak yang dilengkapi dengan reducer yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan putaran dari motor. Kemudian, putaran tersebut ditransmisikan oleh bearing, pulley vasak, belt, dan kemudian akan menggerakkan poros dari screw press dengan kecepatan 27,5 rpm. Berdasarkan perhitungan dalam perencanaan, mesin pemeras santan ini didapatkan diameter poros yang digunakan adalah 25 mm. Daya motor 1 HP serta berdasarkan penelitian diperlukan putaran rendah untuk memeras santan kelapa.
Hal ini dimaksudkan agar perasan tersebut lebih optimal. Pemerasan santan kelapa dilakukan cukup 1 kali karena kandungan santan dalam parutan kelapa sudah terperas seluruhnya. Dengan sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses produksi serta lebih efisien dari segi ekonomi. Komponen-komponen dari mesin pressing: 1. Skrew, 2. Saringan, 3. Corong masuk, 4. Balancer, 5. Kopling, 6. Speed reducer, 7. Motor listrik, 8. Corong santan, 9. Bearing, 10. V-belt, 11. Roda, 12. Rangka, 13. Bearing, 14. Mur pengunci, 15. Bearing, 16. Pipa penyetel ulir luar, 17. Roda gigi skrew, 18. Roda gigi penekanan, 19. Komponen penekanan, 20. Silinder pemarut, 21. Poros pemegang. 1. Screw dial. Power screw adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah gerak putar menjadi gerak lurus dan biasanya mentransmisikan daya. 2. Saringan, fungsinya hanya untuk menyaring santan. 3. Hopper atau corong masuk. Alat ini berfungsi untuk tempat pemasukan parutan kelapa. Yang keempat, rangka sebagai tempat dan dudukan untuk pemasangan dinamo, gearbox, tempat air, pemarut kelapa, pemeras santan kelapa, dan roda V-belt. Kemudian dinamo sebagai penggerak utama alat pemeras dan pemarut kelapa. Dinamo akan menggerakkan V-belt yang terhubung dengan alat pemarut dan pengerok kelapa. Dinamo akan menggerakkan V-belt yang terhubung dengan gearbox yang terhubung dengan alat pemeras kelapa. Kemudian, gearbox sebagai alat khusus yang diperlukan untuk menyesuaikan daya atau torsi, momen atau daya dari motor yang berputar. Dan gearbox juga adalah alat pengubah dari daya motor yang berputar menjadi tenaga yang lebih besar untuk memeras kelapa menjadi santan. Kemudian, tempat air sebagai tempat air yang disediakan untuk mengaliri kelapa saat diperas. Hal ini untuk memudahkan kelapa diperas. Kemudian, pemarut kelapa sebagai alat pemarut kelapa yang masih besar atau utuh untuk diparut menjadi kecil-kecil. Kemudian, pemeras santan kelapa. Kelapa yang sudah diparut akan dipasukkan ke alat pemeras kelapa untuk diambil santannya. Kemudian, V-belt dan roda sebagai penghubung antara dinamo penggerak dengan gearbox ke pemarut, dan gearbox ke pengerok kelapa. Kemudian yang terakhir, pengerok kelapa sebagai alat pengerok kelapa yang masih utuh tapi sudah diulir belah menjadi 2. Mesin selanjutnya yaitu sterilizer. Bagian-bagian sterilizer antara lain yang pertama vessel atau unit sterilizer. Vessel berfungsi sebagai tempat merebus TBS. Vessel dilengkapi dengan 2 pintu sebagai tempat keluarnya masuknya lori yang berisi buah. Vessel ini memiliki panjang 24 meter dengan kapasitas 4 lori untuk setiap vessel. Pada vessel terdapat beberapa komponen yaitu yang pertama steam spreader, kedua lock ring steam spreader, dan ketiga safety valve di pintu rebusan. Yang kedua yaitu main steam inlet pipe dan valve. Fungsinya sebagai pemasukan uap atau steam terletak di bagian atas pressure vessel. Yang ketiga ada pressure gauge. Fungsinya berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui tekanan dalam tabung rebusan. Yang keempat, exhaust pipe dan valve. Fungsinya digunakan untuk membuang steam ke atmosfer melalui corong pembuangan. Yang kelima ada condensate pipe dan valve. Fungsinya sebagai saluran pembuangan kondensat. Yang keenam, safety valve berfungsi sebagai katup pengaman saat tekanan dalam sterilizer berlebih atau di atas tekanan kerja, yaitu di atas 3,2 bar. Ketika tekanan di dalam sterilizer berlebih, safety valve akan otomatis membuka dan membuang kelebihan steam. Alat-alat penunjang sterilizer yaitu yang pertama ada program logic control atau PLC, berfungsi mengatur dan mengontrol sistem perebusan yang telah terprogram dan dapat diatur secara manual maupun otomatis. PLC ini terdapat di dalam panel kontrol sterilizer. Yang kedua, cantilever bridge berfungsi sebagai jembatan untuk masuk dan keluarnya lori buah dari sterilizer. Yang ketiga ada kompresor, berfungsi untuk mensuplai udara yang digunakan untuk membuka dan menutup pneumatic valve. Yang keempat ada blowdown chamber, berfungsi sebagai saluran pembuangan uap dari pipa exhaust yang hanya berisi uap saja.
Yang kelima ada condensate pit, berfungsi sebagai tempat penampungan kondensat. Yang keenam ada recorder chart, berfungsi mencatat tekanan steam selama proses perebusan berlangsung dan menampilkannya ke dalam grafik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.